Di salah satu sudut bangunan paling suci di muka bumi, tertanam sebuah batu yang tidak berasal dari bumi. Selama ribuan tahun, ia menjadi saksi perjalanan para nabi, pergantian peradaban, hingga jutaan langkah manusia yang datang silih berganti. Warnanya hitam legam, permukaannya retak dan terpecah menjadi beberapa bagian yang disatukan dalam bingkai perak. Namun keistimewaannya sama sekali bukan karena bentuk atau rupanya. Setiap tahun, jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia memadati Masjidil Haram. Di tengah lautan manusia yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, banyak di antara mereka berharap dapat menyentuh, mengusap, atau bahkan mencium batu tersebut. Bukan karena mereka menyembahnya, melainkan karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batu itu adalah Hajar Aswad, sebuah batu yang menurut hadis diturunkan Allah dari surga, namun seiring berjalannya waktu berubah menjadi hitam akibat dosa-dosa anak Adam. Dari mana asal-usulnya? Bagaimana perjalanan batu ini sejak masa Nabi Adam hingga Nabi Ibrahim? Mengapa ia begitu dimuliakan? Tetapi pada saat yang sama, Islam melarang umatnya mengkultuskannya? Mari kita telusuri kisah Hajar Aswad, sebuah perjalanan sejarah yang memadukan iman, peradaban, dan pelajaran tauhid yang begitu agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risalah Rabbani, jauh sebelum peradaban manusia modern mengenal tulisan, Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan yang jauh berbeda dari wujudnya hari ini. Hal ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih dari Imam Tirmidzi. Dulu, batu tersebut sangat putih, bahkan lebih putih dari susu. Namun, dosa-dosa anak cucu Adamlah yang perlahan-lahan mengubah warnanya menjadi hitam pekat seperti yang kita saksikan sekarang. Ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi dan terpisah dari Siti Hawa, mereka dipertemukan kembali di Padang Arafah, lalu membangun tempat suci pertama bagi umat manusia. Disinilah malaikat Jibril mendatangkan Hajar Aswad dari surga untuk diletakkan di salah satu sudut bangunan Ka'bah sebagai penanda dimulainya ritual ibadah tawaf. Namun, roda sejarah berputar melalui ujian yang sangat dahsyat. Ketika bencana banjir besar terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam, bangunan Ka'bah sempat hancur dan rata dengan tanah. Atas petunjuk Allah, Hajar Aswad diselamatkan dan disembunyikan di dalam sebuah gua di Gunung Abu Kubais. Selama ratusan tahun, batu itu tersembunyi hingga Allah menakdirkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, untuk membangkitkannya kembali dengan meninggikan fondasi Ka'bah. Berabad-abad kemudian, jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, kabilah Quraisy di Mekah sepakat untuk merenovasi Ka'bah karena dindingnya yang sudah rapuh. Renovasi berjalan lancar hingga tiba pada satu momen paling krusial. Siapa yang berhak mengangkat dan meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semulanya di sudut Ka'bah? Pertikaian hebat nyaris pecah. Setiap kabilah merasa paling berhak mendapatkan kehormatan besar tersebut. Ketegangan berlanjut hingga berhari-hari, bahkan pedang-pedang mulai terhunus. Hingga akhirnya, seorang lelaki tua yang bijaksana, yakni Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, mengusulkan sebuah jalan keluar. Biarlah orang pertama yang memasuki gerbang masjid esok hari, dialah yang menjadi hakim di antara kita. Keesokan harinya, orang pertama yang melangkah masuk ke halaman masjid adalah Muhammad bin Abdullah, pemuda yang dijuluki Al-Amin atau yang terpercaya. Sontak, seluruh kabilah bersorak lega. Mereka percaya sepenuhnya pada keadilan beliau. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaan luar biasa yang dianugerahkan Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih salah satu kabilah untuk mengangkat batu itu sendirian. Beliau membentangkan sehelai kain selendang besar di atas tanah, lalu meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengahnya. Beliau kemudian meminta pemimpin dari setiap kabilah untuk memegang ujung-ujung kain tersebut secara bersama-sama. Para pemuka kabilah mengangkat kain tersebut hingga ke dekat sudut Ka'bah. Dan dengan tangan mulianya sendiri, Nabi Muhammad SAW mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya dengan presisi di tempatnya. Konflik besar darah yang nyaris memecah belah bangsa Arab pun berhasil dipadamkan berkat kebijaksanaan sang Nabi. Namun, sejarah Hajar Aswad tidak selalu berjalan damai. Di balik kemuliaannya,
Batu surga ini pernah menjadi target perebutan politik dan aksi vandalisme yang paling kelam dalam sejarah Islam. Pada tahun 317 Hijriah, sebuah kelompok sempalan ekstrim bernama Karamitha yang dipimpin oleh seorang pengbernur kejam bernama Abu Tahir Al-Karmati melakukan penyerangan berdarah ke kota Mekah di musim haji. Mereka membantai ribuan jemaah haji yang sedang beribadah di dalam Masjidil Haram tanpa rasa kemanusiaan. Tidak cukup dengan pembantaian itu. Dengan angkuhnya Abu Tahir mencongkel Hajar Aswad dari dinding Ka'bah dan membawanya kabur jauh ke wilayah timur Jazirah Arab, yaitu ke kota Al-Ahsa, Bahrain saat ini. Selama kurang lebih 22 tahun, Hajar Aswad hilang dari tempat asalnya. Umat Islam di seluruh dunia berduka dan terpukul luar biasa. Berbagai upaya diplomasi dan tebusan besar dilakukan oleh Kekhalifahan Abbasiyah agar batu itu dikembalikan, namun kelompok Karamitha menolak mentah-mentah. Hingga akhirnya kekuasaan Karamitha runtuh oleh tekanan internal dan ancaman dunia Islam. Pada tahun 339 Hijriah, Hajar Aswad akhirnya dikembalikan ke Mekah dengan penuh keagungan. Ketika batu itu dipasang kembali, masyarakat menemukan bahwa Hajar Aswad telah terpecah menjadi beberapa bagian akibat tindakan biadab tersebut. Pecahan-pecahan itu kemudian disatukan dan direkatkan kembali dengan bingkai perak yang kokoh, bingkai perak yang hingga hari ini masih bisa kita saksikan melindungi batu tersebut. Mengapa batu ini sangat istimewa? Mulai dari nyaris pecahnya konflik antar kabilah suku Quraisy sampai aksi pencurian yang membuat batu itu pecah. Apakah karena batu itu memiliki kekuatan keramat, tuah mistis, atau daya penyembuh yang bisa mendatangkan keberuntungan? Jawabannya, sama sekali tidak. Lalu, mengapa banyak dari jemaah haji maupun umroh yang berusaha mendekati, menyentuh, bahkan mencium Hajar Aswad? Sahabat Risalah Rabbani, disinilah inti pesan yang ingin disampaikan dalam video ini. Islam datang untuk memutus segala bentuk takhayul dan pengkultusan benda mati. Dan benteng pertahanan tauhid yang paling agung dicontohkan langsung oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab mendekati Hajar Aswad untuk menciumnya, beliau tidak melakukannya karena menganggap batu itu sakti. Beliau sengaja berdiri di hadapan khalayak ramai, mencium batu tersebut, lalu mengucapkan sebuah kalimat yang selamanya meruntuhkan segala bentuk pengkultusan terhadap individu maupun benda. Beliau berkata, "Demi Allah, aku tahu persis bahwa engkau hanyalah sebuah batu. Engkau tidak bisa memberi mudarat bahaya dan tidak pula manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Sebuah pernyataan yang sangat jujur dan murni mengesahkan Allah. Umar ingin membuka mata seluruh umat manusia bahwa batu sekeren apapun, setua apapun usianya, dan sekudus apapun sejarahnya, ia tetaplah makhluk ciptaan Allah. Kita menciumnya murni karena ketaatan mutlak pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena mengkultuskannya. Lalu muncul pertanyaan, jika demikian, mengapa Rasulullah menciumnya? Rasulullah menciumnya bukan karena batu itu sakti, melainkan bentuk penghormatan terhadap karunia ilahi yang memiliki nilai historis dari zaman para nabi terdahulu. Lalu, bagaimana kacamata sains melihat batu ini? Meskipun penelitian langsung sangat dibatasi, karena penjagaan ketat di dinding Ka'bah, para ahli geologi dan peneliti modern, melalui analisis perbandingan material kaca impaksit dan sisa kawah meteor purba di kawasan Gurun Arab, memperkirakan usia material pembentuk Hajar Aswad mencapai sekitar 6.400 tahun. Sebagian ilmuwan mengklasifikasikannya sebagai batuan khusus atau pecahan meteorit batu. Bagi seorang ilmuwan, ia adalah teka-teki geologi berusia ribuan tahun. Namun bagi seorang mukmin, sains dan keimanan berjalan beriringan. Sains melihat material fisiknya, sementara iman melihat kekuasaan Allah yang menurunkannya. Hajar Aswad adalah perpaduan antara keajaiban langit, temuan sains di bumi, dan ujian keimanan. Ia pernah disembunyikan di gua, dipugar oleh tangan Nabi, bahkan dicuri dan dipecahkan oleh manusia. Namun, kehormatannya tetap terjaga karena ia diletakkan dalam kerangka tauhid yang murni, bukan kultus yang menyimpang. Dan ingatlah satu rahasia agung yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di hari kiamat, batu ini akan dihidupkan oleh Allah dengan sepasang mata yang melihat dan lisan yang berbicara, untuk menjadi saksi siapa saja yang mengusapnya dengan keimanan yang lurus. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda,
Demi Allah, Allah benar-benar akan membangkitkan batu ini pada hari kiamat. Ia memiliki dua mata yang dengannya ia melihat, dan sebuah lisan yang dengannya ia berbicara, bersaksi bagi siapa saja yang mengusapnya dengan hak keimanan dan keikhlasan. Bayangkan, sahabat sekalian, batu hitam yang hari ini kita cium dan usap di sudut Ka'bah, kelak di padang mahsyar akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan bersaksi di hadapannya, menyebutkan satu persatu nama orang-orang yang mendekatinya dengan iman, ketulusan, dan air mata taubat. Jika Anda mendapatkan pencerahan dan ketenangan dari video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe channel Risalah Rabbani, dan bagikan video ini kepada keluarga serta sahabat tercinta. Tuliskan di kolom komentar, apa arti tauhid yang paling berkesan bagi Anda setelah mendengarkan kisah ini. Terima kasih telah menemani perjalanan risalah ini hingga akhir. Sampai jumpa di video mendalam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.